Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Bapak hormati, yang Bapak hargai, pertama-tama marilah kita semua selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini, pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan, nikmat iman dan nikmat Islam, dan tentunya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat kesehatan itu kita bisa melaksanakan rutinitas kita, rutinitas biasa, yaitu belajar daring. Mudah-mudahan anak-anak sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari bala atau wabah yang sedang marak sekarang ini. Mudah-mudahan kita terhindar semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya, tak jenuh-jenuhnya kita aturkan kepada legenda kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW, dengan selalu melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti, amin Allahumma amin. Anak Bapak yang Bapak hormati, pertemuan minggu lalu bahwa kita telah membahas tentang penyelenggaraan jenazah, dan insyaallah pada hari ini, pada pagi hari ini kita akan membahas lagi tentang bab 4, yaitu saling menasihati melalui khutbah, tabligh dan dakwah di karangan masyarakat. Nah, sebelum Bapak akan melanjutkan kepada suatu materi, akan menjelaskan suatu materi bab 4 ini tentang masalah menasihati melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Terlebih dahulu anak-anak sekalian, tak kalah terpentingnya biasa kita awali dengan bacaan basmalah. Ayo kita semua membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini, apapun kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, terutama terkhususnya belajar daring hari ini, dapat diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak kalah terpentingnya juga anak-anak sekalian harus menyiapi buku-buku catatan, buku catatan mungkin yang harus perlu dicatat, yang penting-penting apa yang sudah Bapak sampaikan nanti dicatat yang penting Nah ini baik anak-anak sekalian,
sebelum Bapak melanjutkan materi ini, ya, di dalam kitab atau buku LKS-nya itu, ya, ada peta konsep, ya, peta konsep, ya. Ini yang kita akan bahas, ya. Di peta konsep saling menasihati melalui khutbah, tabligh dan dakwah itu di masyarakat itu meliputi, ya, ada khutbah, ada tabligh, dakwah, ya. Nah, dan kemudian terakhirnya adalah pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, peta konsep inilah nanti yang kita bahas, ya, di dalam peta konsep ini, ya. Nah, dari khutbah, tabligh, dakwah, dan pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah itu, ya, nanti ada terdiri banyak itu, ya. Nah, itu yang kita bahas nanti. Anak-anak sekalian, ya, nanti, ya, pada saat kita sudah Bapak sampaikan nanti materi kita, nah, yang perlu kita ketahui bahwa di situ kompetensi dasarnya adalah, ya, nanti daripada inti daripada pembelajaran ini adalah, ya, kompetensi dasarnya, ya, kadinya itu adalah agar nanti, ya, anak-anak sekalian bisa, ya, menerapkan ketentuan khutbah, ya, menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah, ya, di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, ya, kalian akan bisa nanti menjaga, ya, kebersamaan dengan orang-orang lain dengan saling selalu menasihati melalui khutbah, tabligh dan dakwah, ya. Nah, kemudian di situ juga, ya, nanti bisa menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah, dan terakhir adalah menyajikan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, ini, ya. Anak-anak sekalian yang Bapak hormati, nah, nanti, ya, setelah anak-anak sekalian mendengarkan, ya, menyimak video Bapak ini, ya, dan tentunya tujuannya adalah, ya, maka nanti tujuan daripada kamu setelah mendengarkan video Bapak ini, tujuannya pembelajaran akan menjadi tujuan pembelajarannya apa tujuannya? Kamu bisa, ya, menerapkan ketentuan khutbah, ya, bisa menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di kalangan masyarakat sesuai dengan Islam, ya. Nah, ini. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian bisa menjaga kebersamaan, ya, dengan orang lain dengan saling menghormati, saling menasihati melalui khutbah, tabligh dan dakwah, ya. Nah, kemudian apa lagi tujuannya? Agar anak-anak sekalian, ya, bisa menganalisis, ya, pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah, ya. Kemudian juga kalian nanti bisa menyajikan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Anak-anak sekalian yang Bapak hormati, yang Bapak hargai, ya. Tentunya sebelum Bapak menjelaskan ke suatu materi ini, ya, masuk ke dalam materi inti kita hari ini, ya, banyak, ya, kita lihat, ya, atau kita lihat di media-media dan sebagainya, ya, bahwa, ya, umat Islam, ya, sesama umat Islam atau sesama umat Islam bahkan antar berbeda agama, ya, ya, hendaklah kita itu, ya, saling mengingatkan, ya, saling mengingati dan memberikan kebaikan sesama, ya. Apalagi sama-sama teman-teman kalian, ya, tetangga sebelah, adik-adik, saudara, sepupu, sanak famili, ya, saling, ya, kalau, ya, ada suatu janggalan,
suatu hal kesalahan, ya ayo kita tegur, saling mengingatkan ya, saling menasihati ya, memberikan suatu kebaikan bagi bersama. Nah itu kenapa, karena Rasulullah SAW juga bersabda bahwa balighuni walau ayat, sampaikanlah ya dariku walaupun satu ayat ya. Artinya apa, kalau suatu kebaikan itu ya suatu pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya. Makanya ya, sampaikanlah ya walaupun satu ayat ya, sampaikan hal-hal kebaikan. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran menjelaskan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi setiap suatu kebaikan atau satu keburukan maka akan diberikan ganjaran, diberikan setimpal pahala bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan takut, jangan pelit untuk selalu berbuat atau mengingatkan suatu kebaikan ya, atau selalu memberikan nasihat kepada orang-orang yang terdekat, orang yang kita sayangi ya, bahkan orang lain dan antar agama. Nah itu karena hadis Nabi menjelaskan bahwa kita tidak boleh menyakiti dan sebagainya ya, karena kita dianjurkan saling menghormati, saling mengingatkan, saling menasihati ya, antar sama ya. Nah ini. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak ya, itulah sedikit ya, yang sering kita jumpai ya di kalangan masyarakat ya, di kalangan masyarakat. Nah, baik, kita masuk ya pada materi kita. Kita tahu dalam peta konsep tadi ada khutbah, ada tabligh dan dakwah. Nah, khutbah ya, khutbah kita sering mendengar istilah bahwa khutbah itu misalnya khutbah Jumat pada hari Jumat ya, kemudian ada namanya khutbah Idul Fitri, ada khutbah Idul Adha, khutbah istisqa ya, minta hujan, ataupun khutbah dalam rangka atau rangkaian sholat khusyuk dan sebagainya ya. Nah ini yang sering kita dengar bahwa khutbah ya, ada khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, kemudian lagi salat khusyuk, gerhana dan sebagainya ya, itu ada khutbah ya. Ataupun kita dengar ada ceramah, ada pidato dan sebagainya. Nah itu yang kita ketahui ya. Nah tentunya ya, syarat ada tentu syarat, ada rukun ya, ada syarat, ada rukun ya, bahkan ada sunnah. Nah di dalam khutbah itu ada syaratnya ya, tidak sembarangan ya, orang yang mau khutbah itu tidak sembarangan. Pertama tentunya dia beragama Islam, syaratnya dia seorang yang khutib, orang yang khutbah itu Islam ya, karena dianjurkan dalam ajaran Islam itu adalah pertama orang yang khutib itu, orang yang khutbah itu adalah Islam ya, beragama Islam. Kemudian baligh, sudah sampai umur ya. Nah, kemudian lagi berakal sehat ya, mustahil ya orang yang khutbah itu orang yang tidak berakal, artinya orang gila, ada kemungkinan ya, itu harus orangnya sehat ya. Nah, tentunya yang terakhir itu adalah dia berilmu dengan berawasan yang luas, menguasai ilmu-ilmu agama ya. Nah kemudian ada lagi namanya syarat-syarat khutbah. Syarat-syarat khutbah ya, syarat-syarat khutbah itu ya ada berapa macam ya. Tentunya saat khutbah itu tergelincirnya matahari ya, atau masuknya waktu zuhur. Kalau khutbah Jumat itu waktunya sholat zuhur ya. Nah jadi sholat zuhur itu diganti dengan sholat Jumat ya, itu ya. Nah kemudian apalagi syaratnya, khotib dalam keadaan suci atau berhadas daripada najis, itu tentunya ada kemungkinan khotib itu kotor ya.
Kemudian lagi ya, apalagi syarat-syarat khutbah ya, ya harus laki-laki ya. Syaratnya yang menyampaikan khutbah itu, khotib itu harus laki-laki ya. Kemudian khotib ya wajib menutupi aurat, berpakaian yang bagus, yang indah-indah, yang elok-elok ya. Kenapa? Karena Allah suka pada orang-orang yang bagus. Innallaha yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah tuh suka yang elok-elok. Makanya kalau setiap hari Jumat ya, kita pergi hari Jumat melakukan sholat Jumat itu pakailah yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang elok-elok, bahkan pakai wangi-wangi. Disunahkan itu ya. Nah itu. Kemudian lagi ya tentunya khotib harus menutupi aurat ya, menutupi auratnya ya. Jangan kita sebagai khotib pakai celana pendek dan sebagainya, itu tidak boleh ya. Nah, kenapa? Karena seorang khotib, seorang khutbah itu adalah contoh ya, suri tauladan, artinya contoh ya bagi orang lain. Nah kita harus mencontohkan bagi orang yang baik, bagi orang yang lain ya. Nah itu. Kemudian lagi apa yang dia sampaikan, seorang khotib yang disampaikan dengan suara yang keras ya, deras, jelas ya, singkat ya, padat, jelas ya. Apa yang dia sampaikan ya, itu jelas, suaranya kuat, jangan letoy. Kalau letoy nanti para makmumnya, para mustami'unnya itu, para pendengar itu nanti ya tidur. Nah itu makanya seorang khotib harusnya suaranya agak kuat ya, biar para mustami'un mendengarkan apa yang kita sampaikan ya. Kemudian lagi dalam khutbah itu dilakukan dalam keadaan berdiri ya, berdiri ya bila mampu, tapi kalau tidak mampu duduk juga boleh, tidak apa-apa ya. Nah, kemudian terakhir adalah melakukan itu syaratnya adalah tata tertibnya ya, sesuai dengan rukun khutbah itu yang harus dilakukan seorang khutbah. Nah itu. Kemudian ada lagi rukun khutbah ya. Rukun khutbah ya, pertama adalah rukun khutbah itu membaca pujian alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu seperti itu ya, mengucapkan pujian ya, alhamdulillah ya. Kemudian lagi yang kedua rukun khutbah itu adalah syahadat ya, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kan tidak harus, jangan ditinggalkan itu, karena kalau ditinggalkan itu tidak sah ya. Kenapa? Karena itu termasuk rukun khutbah ya. Kemudian lagi membaca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala ya, dan sebagainya. Itu ya. Itu dalam rukun khutbah. Kemudian lagi apalagi rukun khutbahnya berwasiat ya, mengajak untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, membaca ayat-ayat Al-Quran, tentunya ada Al-Quran, ada dalil-dalilnya, ada hadisnya ya, setidaknya hadis ataupun dalil atau Al-Quran ya, ayat-ayat Al-Quran ya, itu harus ada ya yang disampaikan dalam khutbahnya ya. Nah yang terakhir adalah berdoa pada khutbah ya kedua, Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah itu kan yang sering kita dengar ya. Nah itu jangan tinggalkan, karena itu termasuk rukun. Kalau salah satu rukun tidak dikerjakan, maka tentunya khutbah atau yang dilaksanakan pada saat itu maka tidak sah ya. Nah kemudian ada sunnah-sunnah. Nah kita tahu bahwa sunnah-sunnah ini ya, sunnah pada saat melaksanakan sholat Jumat. Apa sunnahnya? Mengawal khutbah dengan memberikan salam, assalamualaikum warahmatullah ya. Nah itu. Kemudian lagi ucapkan dengan kalimat yang fasih, yang jelas, yang mudah dipahami, yang dicerna oleh orang yang pendengar mustami'un ya. Sampaikan dengan penuh semangat, dengan gembira ya, dengan energik ya. Nah ini. Nah kemudian apa lagi ya? Kemudian ya, ketika sholat Jumat khotib sudah menyampaikan, maka mustami'un, pendengar itu tidak boleh lagi berkata-kata dan sebagainya, tidak boleh lagi ya. Nah itu. Dan khotib tentu menyampaikan khutbahnya hendaklah
memperpendek, mempersingkat, jangan terlalu panjang, bahkan sholatnya juga ya. Nah, kemudian apa lagi? Khotib menghadap ke jamaah ya, nah, itu jangan membelakangi ya. Kemudian lagi tentunya menertibkan sunnah-sunnahnya itu adalah menertibkan rukun-rukun khutbah dan sebagainya ya, banyak lagi ya yang sunnah-sunnahnya pada saat itu ya. Nah ini sekilas ya yang Bapak sampaikan masalah khutbah ya, masalah khotib. Nah kemudian ya ada lagi kita masuk kepada tabliyah ya. Tabliyah ya, kita tahu bahwa tabliyah itu termasuk salah satu dari sifat wajib para rasul. Tabliyah itu menyampaikan, tapi bukan sekedar rasul be ya, rasul be ya. Jadi itu kan kewajiban seorang rasul dah ya, itu tentunya semuanya ya. Kita ya, kita semualah, artinya kita wajib menyampaikan. Tabliyah itu menyampaikan ya, menyampaikan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Rasul, dan kita pelajari ilmu-ilmu agama, kemudian kita tahu bahwa itu yang mana yang baik kita sampaikan, mana yang salah kita tegur ya. Nah inilah ya kenapa tabliyah ya. Nah kita tahu bahwa tabliyah berasal dari bahasa Arabnya yaitu balagha yuballighu tablighan ya. Balagha itu dari kata fi'il madhi ya. Balagha fi'il madhi, yuballighu fi'il mudhari, kemudian lagi tablighan itu masdar ya. Nah itu kita kalau dalam kajian pelajaran ilmu nahunya ya, ilmu nahu dan ilmu sorobnya ya. Nah kita tahu bahwa ya bukan seorang rasul yang menyampaikan, itu tugas kita semua ya, bahwa kita harus juga menyampaikan ya, sampaikan ya, walaupun sedikit, walaupun kata dalam hadisnya balighuni walau ayah, sampaikanlah ya hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, hal-hal yang menasehati dan sebagainya, walaupun satu ayat, walaupun satu potong ayat ya. Itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya dalam hadisnya. Nah kemudian ya, tapi ya pada saat menyampaikan apa yang kita sampaikan itu ya, ada etikanya harus sampaikan dengan yang baik ya, sampaikan yang lemah lembut ya, tidak menuturkan kata-kata kasar ya, kata-kata yang merusak ya, artinya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam ya itu ya. Nah, artinya apa? Artinya ya sampaikanlah ya dengan lemah lembut, yang elok, yang sopan, yang bijak ya. Jangan kita menegur tapi tutur bahasanya yang tidak baik, yang jelek, jangan ya. Sampaikan yang bagus-bagus, yang elok-elok ya. Kenapa? Karena Rasul mencontohkan itu ya. Rasul mencontohkan ya, yang apa, yang baik-baik nah, itu ya. Nah itu kemudian lagi apa, menggunakan etikanya, kita menyampaikan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya, yang halus ya, sehingga ya orang yang mendengar itu ya dapat memahami, bisa langsung menangkap apa yang kita sampaikan itu ya. Jangan maaf istilahnya, kita orang Indonesia disampaikan dengan bahasa Inggris. Kenapa? Orang Indonesia kan rata-rata boleh katakan ya, sebagian bisa, sebagian tidak paham ya, itu ya. Kalau seandainya bahasa dusun ya bahasa dusun, sampaikan bahasa dusun. Kalau Indonesia ya bahasa Indonesia itu ya, menyesuaikan ya. Nah itu kemudian lagi tentunya apapun permasalahan yang ingin disampaikan ya, tentunya jangan lupa musyawarah dulu, berdiskusi untuk supaya masalah ini dapat terselesaikan dan sebagainya ya. Nah ini kemudian apalagi itu sebagian daripada tabliyah ya. Mudah-mudahan anak-anak dipahami, tentunya dibaca lagi buku LKS-nya ya. Nah kemudian yang terakhir ada dakwah ya.
dakwah ini merupakan kewajiban setiap kaum muslimin. Setiap kaum muslimin itu wajib, ya, ya. Orang yang melaksanakan dakwah disebut dai. Nah, ini sekarang ini kan program bupati kan bahwa ada menerima penerimaan dai kabupaten, ya. Nah, itu akan dikeluarkan SK-nya dari bupati. Nah, itulah agar apa? Agar ya mengajak untuk suatu kebaikan. Ayo biar pemuda-pemuda generasinya untuk selalu untuk giat belajar agama dan saling menasehati, saling menegur sapa dan sebagainya. Inilah tugasnya, ya. Jadi itu kewajiban kita semua, ya. Itu. Nah, kita tahu bahwa dakwah itu berasal dalam bahasa Arabnya da'a yad'u da'watan. Da'a yad'u da'watan. Ya, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa da'a itu fi'il madhi, yad'u fi'il mudhari', da'watan masdar. Ya, yang artinya apa? Menyeru, mengajak, payu. Nah, bahasa Kusun gitu, payu. Payu itu semayang, payu kita berbuat kebaikan, payu dan sebagainya. Itulah istilahnya, ya, bahasanya. Nah, kalau menurut istilah dakwah berarti kegiatan yang mengajak seseorang kepada ajaran hakiki, ya. Artinya apa? Mengajak kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita tahu dalam doa yang sering kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itu yang situ. Nah, ya, tetapi di dalam Al-Quran, ya, Allah sebutkan wal takum, ya, ini pernah dengar surah ini surah Ali Imran, ya, ayat 104 ini menjelaskan tentang mengajar kita untuk selalu mengajak, ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikuti semuanya anak-anak, ya, semuanya ikuti, ya, apa yang Bapak bacakan kamu ikuti dalam hati, ya, atau praktekkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ini, ya, ayat yang menjelaskan tentang dakwah, ya, mengajak, ya. Bahwa situ yang artinya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bahwa dan hendaklah kalian itu ada di antara kamu tuh segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, ya, dan mencegah dari yang mungkar. Nah, ya. Wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kalaulah sering dilakukan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran tadi, bahwa wa yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, maka tujuan daripada ayat ini adalah wa ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah, ya, mereka yang melakukan hal-hal sedemikian itulah yang beruntung kelak di yaumil akhir nanti. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak hormati, ini segelintir yang Bapak sampaikan, ya. Nanti tolong dibaca, nanti, ya, ada lagi namanya itu syarat da'i, ya, dan sebagainya, banyak lagi itu, ya, ada hikmah dan sebagainya, ya. Tolong dibaca LKS-nya, ya. Dan simak video Bapak ini, ya, lihat, ditonton, ya, bukan sekedar ditonton, ditengok, diperhatikan, dipahami, ya. Dan tentunya pelajari juga buka buku LKS-nya, ya. Mungkin hanya ini yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang Bapak sampaikan, ya, dan Bapak mohon maaf apabila salah kata dan sebagai penyampaian Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, ya, selalu diberikan kesehatan, kekuatan agar selalu mengikuti proses pembelajaran daring.
Hanya ini yang Bapak sampaikan. Selalu semangat, selalu semangat ya, jangan lemas ya, semangat agar imun kita terjaga dan kita akan terhindar daripada virus wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan semua kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.